Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini, aku mau rekomendasiin villa baru lagi di Puncak yang muat untuk 35 orang, tapi harganya nggak sampai 2 juta loh, gengs. Wah, penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di villa yang baru aja opening di Puncak, yaitu Villa Sila Muren yang berlokasi di Jalan Dirgo 2, Cidokom, Kopo, Cisarua, Bogor. Villa Sila Muren baru aja opening bulan lalu, yaitu di bulan Mei 2026, gengs. Masih fresh banget kan villanya? Villa ini berada di bawah manajemen Surganya Villa, di mana beberapa villanya juga udah banyak yang aku review ya. Nah, kalau kalian mau lihat rekomendasi villa dengan harga terjangkau dari Surganya Villa, nanti bisa klik aja playlist Surganya Villa ini, gengs. Nah, untuk menuju ke Villa Sila Muren, kita bisa pakai Google Maps. Dan nanti pilihnya itu yang Villa Sila Muren Cidokom ini ya. Untuk rute jalannya, kita akan lewat Jalan Raya Puncak. Terus kalau udah ketemu sama rumah makan pagi sore, siap-siap kita akan belok kanan masuk ke Jalan Lembah Nyur. Akses jalan ini juga bisa dilewati oleh bus medium ya. Dan tenang aja, dari jalan raya ke villanya tuh deket banget kok, gengs. Yaitu cuma sekitar 1,3 km aja atau 5 menit berkendara. Terus jalanannya juga aman, gak ada tanjakan ekstrim sama sekali. Nah, pas di turunan pertama ini, kita akan belok kanan masuk ke Jalan Dirgo. Dari sini kita ikutin aja jalannya sesuai dengan arahan Google Maps ya. By the way, untuk akses jalan di sini tuh agak sedikit mengecil, dan kalau papasan sama mobil lain tuh agak susah, gengs, karena jadinya bakal mepet banget. Tapi untungnya sih karena di sini merupakan area pemukiman dan gak terlalu banyak villa, jadi gak banyak mobil lalu lalang juga ya. Ini aja kebetulan aku tuh kesininya pas tanggal merah, tapi alhamdulillah jalanannya pun sepi, gengs. Jadinya aman deh, gak papasan sama mobil lain. Nah, pas sudah ketemu sama jembatan ini, nanti siap-siap di depan kita ambil belok kiri ya. Habis itu ikutin terus aja jalannya, dan kita belok kanan masuk ke sini, gengs. FYI, Villa Sila Muren berada di satu area yang sama dengan Villa Denamu dan Villa Kapal Moyazoya, dimana dua-duanya juga udah pernah aku review ya. Nah, setelah masuk pintu gerbang, kita ambil belok kiri, dimana jalannya ini juga searah dengan Villa Kapal Moyazoya. Namun posisinya itu sebelumnya, gengs. And finally, kita sampai juga deh di Villa Sila Muren yang posisinya berada di sebelah kanan. Di depan bangunan villa merupakan area parkir yang luas karena mobilnya tuh bisa diparkir di sepanjang jalan ini sampai ke depan di dekat Villa Kapal Moyazoya, gengs, yang memuat kapasitas sekitar 5 sampai 7 mobil. By the way, aku mau tunjukin, jadi ini adalah Villa Sila Muren. Terus kita jalan sedikit ke sampingnya, itu adalah Villa Kapal Moyazoya ya. Jadi posisinya tuh bersebelahan. Oke, gengs, langsung aja yuk kita mulai Villa Tour. Villa Sila Muren memiliki kapasitas maksimal 35 orang dengan 5 kamar tidur, 8 kasur double bed, 4 kamar mandi, private pool, biliar, karaoke, dan fasilitas lengkap lainnya. Nah, pas masuk ke dalam villa, langsung berasa ruangan yang luas dengan konsep open space, jadinya cocok banget deh buat liburan bareng keluarga ataupun bestie. Di bagian depan terdapat area dapur dan dining room yang bersebelahan dengan model segaris. Di sebelah kiri merupakan area dining room yang minimalis, yaitu ada meja dan kursi panjang, dan di sebelahnya langsung terdapat berbagai pelatan masak dan pelatan makan. Jadi fasilitas dapurnya tuh terbuka ya, gengs. Sedangkan di sebelah kanan merupakan area dapur dengan bentuk letter L yang diisi dengan area wastafel, kompor tanam, dan kulkas besar 2 pintu. Nah, kalau kalian nggak mau repot-repot masak selama staycation, tenang aja, gengs. Kita juga bisa pesan catering kok, yang harganya tuh affordable banget, yaitu mulai dari 25.000 per pack dengan menu bervariatif. Atau kalau mau prasmanan kayak aku sekarang juga bisa ya, yang harganya mulai 90.000 per orang, udah dapet 3 kali makan.
Tepat di samping ruang makan terdapat kamar mandi yang posisinya berada di paling depan. Areanya tuh nggak terlalu luas dan ini merupakan satu-satunya kamar mandi yang menggunakan toilet congkok dan nggak ada water heater ya. Tapi walaupun dingin, airnya tuh bersih dan seger banget deh gengs. By the way, di depan kamar mandi ini tuh bukan kamar tidur ya, melainkan gudang. Oke deh, next kita move ke area selanjutnya, yaitu living room. Dimana konsepnya adalah open space, jadinya makin berasa lapang dan spesies ya. Sehingga ngumpul rame-rame di sini pun gak bakal berasa sempit atau sumpek sama sekali deh. Ditambah dengan temboknya yang mostly menggunakan kaca transparan, sehingga pencahayaannya pun maksimal ya gengs. Living room ini menggunakan konsep lesehan, jadinya lebih casual deh. Dan emang gak disediain sofa ya, yang udah dilengkapi dengan wifi, smart TV, dan tentunya karaoke set. So, kita bisa karaokean sepuasnya deh. Apalagi jarak dari satu villa ke villa lainnya tuh berjauhan ya. Jadi, kalaupun mau karaokean sampai malam, gak bakal mengganggu villa-villa lainnya. Nah, yang unik di sini adalah terdapat satu buah tempat tidur lesehan yang berada di bawah lantai mezanin. Jadi, kayak agak sedikit ngumpet ya. Disediakan satu buah double bed, dan ada dispenser di dekat area living room. Selain itu, kita juga bisa bersantai di gazebo besar ini, gengs. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang mungkin gak nyaman duduk lesehan di bawah, bisa duduk di sini ya. Dan udah disediain juga free satu buah extra bed ukuran besar plus sejadah. Di lantai bawah ini terdapat satu kamar tidur dan langsung aja yuk kita cek bagian dalamnya. Dan ternyata kamar ini tuh hanya diisi dengan satu kasur lesehan ukuran double bed yang bisa memuat untuk 2-3 orang. Keluar dari kamar pertama, di sampingnya terdapat area wastafel dan kamar mandi kedua. Nah, kalau di sini area kamar mandinya tuh lebih luas ya daripada kamar mandi pertama yang di depan tadi, gengs. Dan terdapat area shower room yang udah dilengkapi dengan water heater. Namun untuk handuk dan toiletries nggak disediain ya. Jadi jangan lupa untuk bawa perlengkapan mandi pribadi dari rumah. Di dekat living room terdapat pintu kaca sliding yang merupakan akses menuju ke area semi indoor. Jadi ini adalah entertainment room di mana space-nya tuh luas banget dan ruangannya pun terbuka ya, sehingga udaranya berasa lebih sejuk dan adem. Apalagi dikelilingi juga dengan pepohonan yang bikin suasananya tuh jadi semakin asri. Area ini diisi dengan fasilitas biliar, jadi nanti ibu-ibunya bisa seru-seruan karaokean di dalam dan bapak-bapaknya bisa sepuasnya main biliar di luar, gengs. Terus enaknya lagi, di sini juga disediakan bangku yang langsung mengarah ke sungai kecil di bawahnya. Suara gemericik air bikin suasananya tuh jadi makin adem ya. Di samping biliar juga disediakan area duduk lengkap dengan 2 buah kursi dan meja. So, kalau mau nongkrong santai bisa di sini ya, gengs. Ruangan ini juga difungsikan sebagai smoking area. Selain itu, villa ini juga tentunya menyediakan alat barbeque. Jadi kalau malam-malam kalian mau barbekyuan, bisa banget deh. Namun untuk arangnya nggak disediain ya. Nah, buat yang salfok sama ruangan di samping area biliar, jadi ini tuh masih dalam proses renovasi ya. Yang infonya sih bakal dijadiin area kids playground, gengs. By the way, dari area semi indoor ini juga bisa langsung terkoneksi dengan pool area. Tapi selain dari sana, pool area ini juga bisa diakses dari dalam villa ya. Jadi akses masuknya tuh bisa dari dalam maupun luar. Dimana ini merupakan area favorit aku karena punya private pool yang estetik dan cantik banget deh. Nah, kalau dari sini baru kelihatan lebih jelas ya bangunan Villa Silamuren secara keseluruhan. Di area belakang ini terdapat teras yang udah dilengkapi dengan ayunan untuk bersantai dan area duduk yang memadai. Dimana view-nya tuh seger banget deh karena langsung menghadap ke kolam berenang, gengs. FYI, ini merupakan satu-satunya area outdoor ya yang diisi dengan private pool dan tanaman hijau di sekelilingnya. Untuk ukuran kolam berenangnya sih nggak terlalu besar, tapi modelnya unik banget deh. Jadinya terlihat cakep dan estetik ya.
yang ngingetin aku sama model kolam berenang yang ada di Villa Dynamo. Karena desainnya tuh mirip banget deh. Kolam ini memiliki dua kedalaman, yaitu mulai dari 1 meter hingga 120 cm. Jadi untuk anak-anak yang mau berenang, wajib dalam pengawasan orang tua ya, karena di sini nggak ada kolam anak, gengs. Atau kalau mau lebih aman sih, bisa bawa pelampung sendiri ya. By the way, untuk floatisnya ini disewain, jadi kalau kalian mau sewa, nanti bisa chat aja ke admin villanya ya. Dari area outdoor ini juga terlihat view perbukitan loh gengs. Sedangkan di malam hari akan terlihat city light view. Nanti malam aku tunjukin ya. Oke deh, kita masuk lagi ke dalam villa. Sekarang aku mau spill lantai atasnya gengs. Tapi sebelum ke atas, ternyata di sebelah kanan ini ada lantai mezanin yang diisi dengan kamar tidur kedua. Nah, kayak gini nih. Dan kalian harus lihat, jadi untuk masuk ke kamar ini tuh kita mesti nunduk ya, karena posisinya emang agak ke bawah gengs. Dan ketinggian kamar ini tuh cuma 1,7 meter aja. Jujur kamarnya unik banget sih, dan diisi dengan 1 buah double bed. Terus kita juga bisa ngintip dari kamar ini ke area living room ya. Cuma sayangnya di kamar ini tuh nggak ada gorden gengs. Baiknya sih dipasang gorden ya. Jadinya ada privacy dan gak serem-serem amat kalau tidur malam-malam di sini. Keluar dari kamar kedua, sekarang kita lanjut naik ke lantai atas. Nah, kalau di lantai atas ini merupakan private area di mana terdapat 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Jadi suasana di sini tuh pastinya lebih tenang dan cocok untuk beristirahat ya. Di bagian depan terdapat living room yang bisa difungsikan juga sebagai kamar barak, gengs. Karena di sini diisi dengan 6 buah bangku, terus di bagian tengahnya tuh kosong, jadi bisa kita gunakan sebagai area sholat ataupun untuk taruh extra bed. Nah, di ruangan tengah ini juga lebih lega lagi dan diisi dengan 1 buah extra bed ukuran besar, bisa buat 2-3 orang ya. Dan ada 1 sofa bed yang bisa dialihfungsikan juga sebagai extra bed. Jadi kita bisa tidur ramean ya di sini. Dan kalau kalian butuh extra bed tambahan, bisa sewa aja yang harganya 35.000 per bed. Di sini terdapat 3 kamar tidur dan kita cek dulu ke kamar tidur ketiga yang berada di sebelah kanan. Bisa dibilang ini merupakan master bedroom di Villa Silamuren karena areanya tuh yang paling luas dan satu-satunya kamar tidur yang dilengkapi dengan private bathroom. Kamar ini diisi dengan 1 buah double bed dan ada lemari terbuka untuk taruh-taruh barang bawaan kita ya. Namun untuk di kamar ini tuh pencahayaannya emang didesain agak remang-remang gengs. Karena hanya ada 2 lampu tidur aja, nggak ada lampu utama. Namun walaupun begitu, bukaan jendelanya tuh besar-besar dan banyak ya, sehingga sirkulasi udaranya pun cukup bagus. Kita move ke area paling pojok yang merupakan private bathroom. Dan ternyata area kamar mandinya pun luas banget loh gengs. Bahkan bisa dibilang ini adalah kamar mandi terluas di villa ini ya, yang tentunya udah dilengkapi juga dengan water heater. Next, kita melipir ke kamar di seberangnya, yaitu kamar tidur keempat. Nah, kalau kamar ini lebih terang ya, dan lumayan luas juga, walaupun nggak seluas kamar tidur sebelumnya. Tapi tetap spesies kok gengs. Untuk fasilitasnya sih hampir sama, yaitu terdapat 1 buah double bed yang nyaman, meja rias, dan open storage atau lemari terbuka. Lanjut, kita ke kamar tidur terakhir yang posisinya itu ada di belakang partisi ini gengs. Nah, kalau kamar kelima ini ukurannya tuh sedikit lebih kecil ya. Tapi tenang aja, untuk fasilitasnya sih sama aja kok. Yaitu disediakan 1 buah double bed dan lemari terbuka. Plus ada bukaan jendela yang ukurannya besar ya. Tepat di samping kamar kelima terdapat kamar mandi sharing yang bisa digunakan oleh tamu yang tidur di kamar 4 dan 5. Areanya cukup luas dan udah dilengkapi juga dengan water heater. Seperti ini suasana malam hari dari fasad depan Villa Silamuren. Pepohonan di area parkirnya dipasang lampu LED warna-warni, jadinya terlihat lebih estetik ya gengs.
Nah, sekarang kita masuk yuk ke dalam villa. Untuk pencahayaan di dalam villanya terang ya. Dan mostly lampu yang digunakan adalah lampu warna kuning, sehingga memberikan kesan warm atau hangat di tengah dinginnya udara malam hari di puncak. Jadi vibes-nya tuh syahdu gitu ya gengs. Untuk udara di malam harinya berasa makin dingin. Kemarin itu sekitar 22 sampai 20 derajat Celcius. Nah, malam harinya aku isi dengan ngumpul bareng keluarga sambil karaokean juga ya. Nah, untuk kasur yang di bawah ini emang gak ada lampu di atasnya, tapi tetap dapat bias cahaya dari lampu di living room ya gengs. Jadinya tetap terang kok. Next, kita cek suasana malam hari dari kamar tidur pertama yang ada di lantai bawah. Wah, kalau di sini pencahayaannya terang banget ya, jadinya aman deh. By the way, karena aku pesen catering, jadi makan malamnya udah disiapin dari pihak villa ya. Kali ini menunya ada nasi putih, lengkap dengan tahu dan tempe goreng, ayam bakar, lalapan, dan sambal. Tapi kalau kalian kepesen catering, gak usah khawatir, kita juga tetap bisa masak dengan nyaman kok. Karena pencahayaan di area dapur ini terang ya gengs. Alhamdulillah perut udah kenyang. Sekarang kita lanjut cek suasana malam hari dari area semi indoor, yaitu area biliar. Nah, kalau mau seru-seruan di luar, kita bisa melipir ke area biliar ini ya gengs. Untuk pencahayaannya bukan yang terang banget, melainkan sengaja dibuat temaram, biar kesannya tuh makin syahdu. Nah, kalau kalian lebih suka pencahayaan yang full terang atau temaram kayak gini gengs, coba jawab di kolom komentar ya. Dan seperti ini suasana malam hari secara keseluruhan di area semi indoor. Terus dari sini kita juga bisa move ke area outdoor, yaitu pool area. Wah, suasana di sini tuh jauh lebih syahdu lagi ya gengs. Walaupun di dalam kolam berenangnya nggak ada lampu, tapi di sekelilingnya tuh terang dengan adanya pemasangan lampu LED warna-warni di batang pohon. Yang bikin suasananya tuh jadi makin cakep ya. Jadi mau siang ataupun malam sama-sama indah gengs. Kita juga bisa duduk santai sambil nikmatin suasana malam yang syahdu dari teras belakang ini. Dan seperti ini view malam hari dari area outdoor, yaitu terlihat city light view dari kejauhan. Oke gengs, tadi aku udah review suasana malam di lantai bawah. Nah, sekarang kita masuk lagi ke dalam villa dan cek seperti apa suasana malam dari lantai atas. Kita mulai dari kamar kedua yang posisinya di lantai mezanin ini ya. Langsung aja deh kita masuk ke dalam kamarnya. Untuk pencahayaan di dalam kamarnya sih terang, bagus-bagus aja kok. Cuma karena jendelanya nggak ada gorden, jadi kayaknya sih yang berani-berani aja deh yang tidur di sini. Oke, lanjut. Sekarang kita naik ke lantai 2. Dan berasa banget suasana di sini tuh lebih tenang, gengs. Karena areanya emang untuk istirahat ya. Pencahayaannya sama seperti di lantai bawah, tapi karena di sini full kayu sampai ke lantainya, jadi hawanya tuh sedikit lebih warm atau hangat dibanding sama di lantai bawah. Nah, ini aku mau tunjukin pencahayaan di kamar ketiga. Tadi kan udah diinfoin sebelumnya ya, kalau lampu di sini tuh lebih temaram, jadi malam hari pun nggak terlalu terang gengs. Cocok buat kalian yang tidurnya suka sama suasana temaram. Sedangkan kalau di dua kamar lainnya yang di lantai atas ini tuh lampunya lebih terang ya. Tapi suasananya tuh tetap syahdu kok gengs. Karena kalau tipe wooden house kayak gini tuh emang vibes-nya lebih warm ya. Dan seperti ini suasana malam hari dari teras atas. Nah, kita juga bisa duduk santai di sini ya, sambil nikmatin view kolam berenang dari atas. Oke gengs, tadi aku udah review lengkap, mulai dari fasilitas sampai suasana di Villa Silamuren. Nah, sekarang kita bahas harganya yuk. Berikut info fasilitas dan harga menginap di Villa Silamuren. Untuk kontak dan booking, bisa chat ke nomor ini ya. Dan jangan lupa juga untuk follow media sosialnya. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Silamuren. Sebuah villa baru di puncak dengan kapasitas untuk 35 orang dan harganya terjangkau. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video.
Bye!